Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandika dengan NPM 2421020311. Di sini saya dari kelompok 9, mata kuliah pengantar ilmu hukum, program studi hukum tata negara Fakultas Syariah. Di sini kami dari kelompok 9 mendapatkan materi yang berjudul Lembaga Penegakan Hukum. Dan di sini saya mendapat bagian tentang proses penegakan hukum dan masalah dalam penegakan hukum. Nah, dalam proses penegakan hukum ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap legislasi atau tahap formulasi, yang kedua tahap aplikasi, dan yang ketiga tahap eksekusi. Nah, yang pertama tahap formulasi. Tahap formulasi adalah tahap di mana dibentuknya perundang-undangan, dibentuknya atau dibuatnya peraturan. Nah, ini namanya tahap formulasi yang sesuai dengan kondisi sosial saat ini maupun yang akan datang. Nah, terus selanjutnya tahap aplikasi. Tahap aplikasi adalah penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dari kepolisian, habis itu dari kejaksaan, terus ke pengadilan. Nah, ini namanya tahap aplikasi yang melibatkan beberapa lembaga. Nah, ini namanya tahap aplikasi. Selanjutnya tahap eksekusi, di mana tahap eksekusi ini adalah tahap keputusan peradilan. Nah, pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat. Nah, di tahap eksekusi ini adalah tahap keputusan di mana seseorang yang dipidana itu baik dia mau dihukum ataupun didenda. Nah, ini namanya tahap eksekusi. Jadi itulah proses penegakan hukum itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap formulasi, yaitu pembuatan atau dibuatnya aturan. Lalu yang kedua tahap aplikasi, yaitu yang melibatkan beberapa lembaga, misalnya dari kepolisian, kejaksaan, terus habis kejaksaan ke pengadilan. Nah, ini namanya tahap aplikasi. Lalu yang ketiga tahap eksekusi, di mana keputusan. Nah, di tahap eksekusi ini keputusan. Jadi itulah 3 tahap dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang masalah dalam penegakan hukum. Jadi masalah dalam penegakan hukum ini banyak, tapi di sini kami hanya mengambil 4 saja, yaitu yang pertama rendahnya kualitas aparat. Nah, rendahnya kualitas aparat ini maksudnya gimana? Jadi kualitas jaksa, kualitas polisi, ataupun kualitas hakim ini rendah gitu. Jadi faktor rendahnya ini gimana? Jadi kebanyakan faktor rendahnya ini karena mereka masuk di polisi, masuk di kejaksaan, masuk di hakim ini nyogok gitu. Yang sebenarnya kualitas mereka belum terpenuhi, belum sesuai dengan bidang itu, tapi karena mereka menyogok, mereka malah jadi aparat itu. Ya mungkin bisa paham lah maksud saya. Lalu selanjutnya itu diskriminasi dalam penegakan hukum berdasarkan status sosial atau ekonomi. Nah, diskriminasi ini timbul yang namanya stigma tentang hukum tumpul ke atas terus tajam ke bawah. Nah, maksudnya gimana? Hukum tumpul ke atas, yaitu hukum ini tumpul kepada orang-orang yang pejabat, misalnya kepada orang-orang yang statusnya besar, orang-orang kalangan atas. Nah, ini hukum ini tumpul ke situ, yaitu keterpihakannya kepada kalangan atas, masyarakat kalangan atas. Lalu tajam ke bawah, yaitu apa? Yaitu hukum ini tajam kepada masyarakat kalangan bawah. Itu. Di sini yang untung kalangan atas karena tumpul hukum kepada kalangan atas dan tajam kepada kalangan bawah. Yang mendapat keuntungan yaitu kalangan atas. Selanjutnya tentang korupsi dalam dan mafia peradilan. Misalnya gini nih, korupsi dalam mafia peradilan ini contohnya kayak ini. Seseorang itu divonis berapa tahun, nah ini disuap, dikorupsi, dibayar biar hukumannya ringan misalnya. Itu namanya korupsi dan mafia peradilan. Terus kurangnya yang keempat nih, kurangnya koordinasi antar lembaga. Lemahnya koordinasi antar berbagai lembaga penegak hukum menghambat efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Jadi sangat perlu sekali bahwa penegakan hukum ini perlunya koordinasi dari ke polisi, terus ke jaksa, lalu ke pengadilan. Ini perlunya koordinasi. Jadi itulah beberapa masalah dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum ini menyebabkan masyarakat
ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jadi sangat bahaya. Sudah semestinya masalah dalam penegakan hukum ini diusut tuntas lah, dari mulai rendahnya kualitas aparat sampai korupsi ataupun eh, adanya stigma tumpul ke atas lalu tajam ke bawah. Ini harus adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar hukum di Indonesia ini adil, baik itu untuk kalangan atas maupun kalangan bawah. Jadi itulah materi yang saya sampaikan tentang proses penegakan hukum lalu permasalahan dalam penegakan hukum. Jadi mungkin cukup itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun apapun itu, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.